Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartina Dahri, guru SD Negeri 19 Betung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 di kelas 4 dengan mengambil tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 2, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak, yang depan rak, rak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sehat semuanya. Sehat, Bu. Bagus, mantap ya. Sehat semuanya ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Ya, kita harus berdoa setiap akan melakukan aktivitas ataupun selesai melakukan aktivitas. Ya, nah tadi pagi kuliah Alisa datangnya lebih awal loh ya. Ya, dia bajunya rapi, dapinya keluas. Nah, sekarang ibu minta Alisa pimpin doanya ya. Ya, silakan Alisa maju ke depan. Ya, silakan Alisa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk Alisa. Ya, kita sudah berdoa. Nah, sekarang ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Kita absen terlebih dahulu. Alisa, Hadir, Bu. ya. Amanda, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Bu. sakit. Ya, berarti Angela udah masuk ya hari ini. Ya, Cika, Hadir, Bu. ya, Angelica, Hadir, Bu. ya, Ernie, Hadir, Bu. oh, sakit juga. Ya, Ernie sama Angela tuh sakit ya. Lastri, Hadir, Bu. ya, Makarius Rupinus, Hadir, Bu. Marcella, Hadir, Bu. ya, Pak Kalis Papang. Hadir, Bu. Ya, udah siap. Tapi sebelumnya ibu akan ajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita, yaitu Dari Sabang sampai Merauke. Kita menyanyikan lagu
bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, siapa yang masih ingat bagian-bagian dari tumbuhan? Akar. Ya, benar, ada akar pintar. Terus apa lagi? Batang. Iya, ada batang. Terus apa lagi? Daun. Benar, ya, ada daun. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan ya pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam? Karena tumbuhan itu masuk dalam sumber daya alam. Ya. Nah, siapa yang tahu? Coba. Bagaimana? Iya, benar, tapang, tangan, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Melakukan reboisasi. Iya, pintar Elisa. Melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah gundul atau menanam pohon kembali. Itu reboisasi. Ya, kemudian apa lagi? Tidak secara liar. Menebang pohon secara liar. Itu masuk dalam melestarikannya atau bukan? Bukan, ya. Itu masuk dalam hal yang tidak melestarikan sumber daya alam, ya, tidak melestarikan sumber daya alam. Nah, selain itu apa lagi yang masuk dalam sumber daya alam? Itu ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, itu makhluk hidup namanya. Ada juga benda mati, seperti air, itu kan sumber daya alam. Angin, tapi dia benda mati, batu, ya. Nah, untuk hari ini ya kita masih belajar di tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran jadi 3 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya ya. Yang pertama, setelah nanti kalian melihat gambar di PPT atau di perkulian, kalian bisa menganalisis bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Yang kedua, nanti dengan gambar juga kalian bisa ya membuat tabel laporan tentang hasil bagian-bagian hewan dan fungsinya. Nah, untuk hari ini ya kita masih belajar di tema 3 ya, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran jadi 3 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya ya. Yang pertama, setelah nanti kalian melihat gambar di PPT atau di perkulian, kalian bisa menganalisis bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Yang kedua, nanti dengan gambar juga kalian bisa ya membuat tabel laporan tentang hasil bagian-bagian hewan dan fungsinya. Kemudian yang ketiga ya, dengan nanti ada diskusi, kalian bisa membuat kalimat pertanyaan untuk persiapan wawancara. Ya, kemudian yang keempat ya, dengan nanti ada yang bermain peran ya, melakukan wawancara ya. Nanti peserta didik dapat mempraktekkan di depan ada
tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sekarang Ibu mau lihatkan ini ya. Coba anak-anak lihat semua. Ini apa? Hewan apa ini? Ikan. Ya ini ikan ya. Coba anak-anak perhatikan ikannya ya. Bagian-bagian tubuhnya di situ. Coba lastri. Apa? Salah satunya bagian tubuh dari ikan ini. Sirip. Sirip, benar. Tepuk tangan. Ada sirip. Nah, sirip ini berfungsi untuk apa? Berenang. Iya, pintar. Untuk berenang. Selain dari sirip apa lagi? Ekor. Iya, benar. Ya, ada ekor. Apa fungsi dari ekor? Untuk menyeimbangkan. Iya, benar Agisa. Ya, untuk menyeimbangkan badannya saat berenang ya, supaya dia enggak goyang-goyang ya. Kemudian ada apa lagi bagian dari ikan ini? Ada tadi ada sirip, ada ekor. Terus apa lagi, coba kalian lihat, perhatikan baik-baik di situ. Mata. Iya benar, ada mata. Ya, mata fungsinya untuk apa? Melihat. Melihat. Coba kalau misalnya ikannya nggak ada mata, bisa lihat nggak ya? Nggak. Nggak bisa ya, nggak bisa melihat. Mungkin dia kalau jalan bisa nabrak sana, bisa nabrak sini, kasihan ya. Makhluk hidup seperti ikan, hewan dan manusia itu ada mata. Gunanya untuk melihat ya. Nah, selain dari mata, sirip, ekor, masih ada lagi nggak bagian dari tubuh ikan ini? Sisi. Benar ya, Tapang pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, sisik ikan itu apa fungsinya coba? Untuk melindungi badan dari mata. Iya benar ya. Ini Robinur benar ya. Benar ya. Fungsi dari sisik itu ya melindungi badannya ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih ya. Di sekitar rumah kalian itu ada nggak hewan-hewan peliharaan? Ada nggak? Ada. Ya, contohnya apa? Ayam. Ada kucing. Ya, berdasarkan kucing apa? Ayam. Ayam. Yang punya kucing di sini coba angkat tangan. 2 orang yang enggak, ini 3, enggak ada kucing di rumahnya ya. Yang enggak ada kucing, yang lain banyak yang suka kucing. Suka enggak kalian dengan kucing? Suka. Kalau ada kucing di rumah, dia udah tahu oh kucing ini ada apa ya. Ada ayam, oh tahu ayam ini ada apa, bagian-bagian hidupnya. Ya. Nah, sekarang lihat lagi nih ya. Perhatikan itu di PowerPoint-nya, bisa kalian lihat di situ gambar apa ya? Kuda. Hewan. Gambar apa? Hewan. Iya, hewan. Pintar ya, tepuk tangan dulu. Ada hewan. Di situ banyak jenis-jenis hewan. Contohnya apa? Kuda. Iya benar, ada kuda. Ada apa lagi? Bebek. Iya ada bebek. Terus? Ayam. Iya ada
buku, ada pulpen. Sebelum itu kita harus menyiapkan kalimat pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Nah, wawancara ini apa artinya? Wawancara itu adalah merupakan ya cara kalau kita mau mencari informasi baru, tentang sesuatu hal yang belum kita ketahui, kita bisa dengan melakukan wawancara. Ya, misalnya nih kalian mau tahu tentang bagaimana cara memelihara hewan. Cara memelihara hewan di sini yang kalian mau ambil misalnya ayam. Berarti kalian harus melakukan wawancara. Kemudian orang yang kalian wawancarai, yang narasumber juga harus tepat, jangan salah. Kalau kalian mau cari tahu tentang bagaimana cara melihara hewan, ya, contohnya ayam, kalian pergi ke yang memelihara sapi, misalnya, itu tidak mungkin atau ke yang cara memelihara tumbuhan, misalnya, ini kan hewan, ya. Nah, jadi kalian sebelum melakukan wawancara juga, kalian tentukan topiknya apa yang mau kalian cari tahu, kemudian narasumbernya juga harus tepat, kemudian menyiapkan pertanyaan, ya, menyiapkan pertanyaan, ya, pertanyaannya, ya, yang bisa kalian buat adalah, nah ini ya, coba lihat di depan beberapa pertanyaan, kata tanya yang bisa kalian gunakan di dalam melakukan wawancara. Misalnya di situ ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Berkelompok, ya, secara berkelompok. Kerjanya harus kerja sama, ya. Nah, ini kelompoknya, ya. Ini jangan lupa ikuti petunjuk di situ. Petunjuk cara kerja LKPD, pertama tulis dulu nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggota kelompoknya, ya. Apa yang tulis? Yang kompak, ya, kerja sama, semuanya ikut mengisi, ya, sama-sama. Ini namanya diskusi kelompok, ya. Ya.
silakan. Tadi udah kerjakan LKPD-nya. Silakan yang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang bagian-bagian tumbuhan tentang bagian-bagian hewan dan fisika. Silakan kelompok 1 perwakilannya ya. Nah, ya bacakan ya hasilnya. Kaki untuk berjalan, mulut untuk makan, hidung untuk bernapas, bulu untuk menghangatkan badan, mata untuk melihat. Iya, ini binatang apa ya? Hewan apa tadi ini? Sapi. Sapi. Tepuk tangan dulu ini untuk kelompok 1. Kita akan coba ya 2 orang nanti bermain peran tentang wawancara, melakukan praktek wawancara. Nah, silakan maju ya. Siapa nama Alisa ya. Perhatikan bagaimana cara melakukan wawancara ya. Nah, silakan. Siapa yang jadi wawancara, kemudian siapa yang narasumbernya? Yang narasumbernya apa? Iya, jadi Alisa jadi berwawancara. Nah, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bapak, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Saya ingin menambahkan pengetahuan saya. Ya, boleh saja, silakan. Jika ingin melakukan wawancara. Siapa nama Bapak? Nama saya Bapak David. Apa pekerjaan Bapak? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang Gembira Loka. Ada yang Bapak lakukan jika hewan di kebun binatang ini sakit? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih atas informasinya dan ilmunya kali ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan semuanya ya. Tepuk tangan. Kita tepuk semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat! Iya, mantap ya. Dah semangat sekarang. Tugas evaluasi ya. Nah, tugas evaluasi ini kita kerjakan masing-masing ya. Nah, kerjakan. Sekarang kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tadi anak-anak
bagian tubuh hewan serta fungsinya. Kemudian kita sudah membuat kalimat pertanyaan untuk peserta wawancara. Kita juga sudah mempraktekkan bagaimana cara wawancara yang baik dan benar. Nah, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Ayo, Mengenal fungsinya. mengenal fungsinya, mengenal bagian-bagian tubuhnya, ya. Nah, apa yang tidak kalian sukai? Tidak ada. Senang semuanya? Senang. Angkat tangan, yeay, ya. Ya, senang semuanya? Ada senang. Nah, ya anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Ya, minggu depan nanti kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang menjaga keseimbangan alam. Ya, menjaga keseimbangan alam itu pelajaran kita selanjutnya. Nah, ya anak-anak, ya sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan yang Maha Kuasa kepada kita. Kita bersyukur pada dengan berdoa. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, silakan. Ini Alisa yang mau aja, Alisa. Alisa siapa? Papa. Iya, Papa. Ya, silakan izin doanya ya. Pulang dari Al-Quran bersama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Selesai. Dan kalian untuk hari ini kita sampai di sini. Ibu ucapkan selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, silakan pulang. Hati-hati dengan hatinya dari sini. Ada yang dari sini, ya. Nah, pulang silakan, nanti hati-hati di jalan. Ya, silakan anak-anak. Pulang dari sini ya. Ya, silakan. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, hati-hati di jalan. Yo. Ya, hati-hati di jalan ya. Jangan dulu, nggak apa-apa.